Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan memaparkan tentang tugas besar pengemasan yang berjudul jenis hama serangga dan pengendaliannya dengan dosen pengampu Pak Andri Yusuf. Kelompok kami terdiri dari Elsa Widyasari dari Angkatan 18, NPM 61, terus saya Raka Adi Pratama, Angkatan 18 dengan NPM 67, dan Nadia Rama, Angkatan 18 dengan NPM 71. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Gudang penyimpanan merupakan lingkungan yang kondisinya dapat dikendalikan. Nah, pada penyimpanan pasca panen merupakan tahapan hasil perhatian yang paling penting dan berpengaruh. Gudang penyimpanan produk pertanian secara umum merupakan ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk penyimpanan barang sementara waktu untuk diperdagangkan. Selama penyimpanannya, komoditas dapat terserang hama gudang yang umumnya yaitu serangga. Serangga merusak produk yang disimpan dengan memakannya secara langsung, seperti rayap dan serangga-serangga lainnya. Nah, metabolisme serangga pengganggu gudang dapat menyebabkan peningkatan suhu dan kelembapan pada komoditas, sehingga jamur juga dapat tumbuh di gudang tersebut. Next. Berikutnya itu adalah pembahasan. Yang pertama yaitu full trap. Ada 4 jurnal yang kami bahas, yaitu yang pertama full trap method in handling barrow spats, yang kedua yaitu diversity and abundance of corn barrow spats insect in Sumbawa District, West Nusa Tenggara, yang ketiga yaitu chlorpyrifos organophosphate and essential oil activities against Calosobruchus maculatus barrow spats, dan yang terakhir yaitu comparison the effectiveness of the fumigant sulfuric fluoride and phosphine in controlling barrow spat insect. Ya, next. Di jurnal pertama ini yaitu tentang full trap method in handling barrow spats in Edokombo, Jember. Beras merupakan salah satu bahan makanan pokok masyarakat Indonesia dan hampir 90% masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokoknya. Kendala dalam budidaya padi nasional tidak hanya pada aspek produksi dan luas lahan, tapi juga pada aspek pasca panen padi. Nah, pasca panen padi meliputi pemanenan dan pengolahan gabah. Penerapan teknologi full trap yang telah dilakukan pada kedua mitra meliputi yaitu penyuluhan sanitasi gudang beras. Nah, sanitasi gudang beras bertujuan agar mitra dapat menjaga kebersihan gudang beras. Gudang beras yang bersih merupakan penentu kualitas beras yang baik. Nah, gudang yang kotor akan menyebabkan tumbuhnya jamur, serangga, tikus, bahkan serangan oleh kutu beras. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menjaga beras dalam kondisi baik sebelum dijual adalah perlakuan pasca panen yang tepat, termasuk penyimpanannya juga di gudang beras yang bersih dan representatif. Yang berikutnya yaitu adalah pelatihan dan pemasangan full trap di gudang penyimpanan beras, seperti perangkap ringan, bug trap, lag trap, dan methyl eugenol. Nah, kegiatan kedua ini adalah pemasangan perangkap berbagai hama di gudang. Contohnya itu perangkap ringan untuk serangga dan kutu beras, bucket trap untuk gudang perangkap hama tikus, lag trap yang menggunakan lampu LED berwarna ungu yang telah dirangkai dengan larutan air, deterjen, dan natrium benzoat. Nah, solusinya berfungsi untuk membunuh serangga dan mengurangi mobilitas ketika mereka memasuki solusi. Untuk menarik serangga digunakan metil eugenol yang berfungsi sebagai feromon seks pada serangga. Nah, cairan ini berfungsi untuk menarik perhatian serangga hama jantan sehingga menghambat perkembangbiakan dan pertumbuhannya serangga di gudang. Jadi gitu. Next. Jurnal kedua yaitu Diversity and Abundance of Corn Warehouse Pest Insect in Sumbawa District, West Nusa Tenggara. Produksi jagung yang tinggi di Kabupaten Sumbawa membutuhkan gudang penyimpanan pada masa pasca panen. Gudang sebagai tempat penyimpanan komoditi jagung merupakan salah satu teknologi penunjang pasca panen sebelum pangan sampai di tangan konsumen. Menurut Res 2004, jenis hama serangga yang menghuni di gudang penyimpanan jagung antara lain yang pertama ada Ordo Coleoptera, yang kedua ada Ordo Lepidoptera, yang ketiga ada Ordo Psychoptera. Ordo Coleoptera adalah ordo yang paling banyak ditemukan di ketiga area gudang.
karena serangga ordo ini merupakan serangga pemakan biji-bijian. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Haynes yang menyebutkan ordo Coleoptera merupakan serangga hama pasca panen yang paling merusak bahan pangan biji-bijian seperti jagung, dibandingkan dengan ordo Lepidoptera dan Psicothera. Ordo Coleoptera yang menyerang bahan penyimpanan biji-bijian disebabkan oleh kemampuan serangga dari ordo untuk beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungannya. Secara teori, peningkatan populasi hama, khususnya hama gudang, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti bahan pangan, iklim mikropenyimpanan, dan keadaan musuh alami. Bahan makanan berupa bahan penyimpanan jagung yang mengundang kedua spesies tersebut ke dalam gudang penyimpanan. Kondisi suhu juga di gudang penyimpanan mendukung keberadaan dua spesies tersebut. Next. Yang ketiga ada chlorifos organophosphate and essential oil activities agent Calus maculatus warehouse pest. Pada tahap ini terjadi interaksi antara kondisi lingkungan dan organisme termasuk hama gudang yang dapat mengubah kualitas dan kuantitas bahan pangan. Salah satu hama gudang yang merusak bahan pangan, khususnya kacang-kacangan, adalah Calus maculatus. Hama ini menyerang kualitas legum atau kacang-kacangan. Pestisida merupakan salah satu alternatif utama yang digunakan petani terhadap hama gudang karena efektivitasnya, dibandingkan pencegahan biologis atau fisik. Tingkat toksisitas nyawa chlorpyrifos yang tinggi dijadikan acuan untuk membunuh hama dan serangga dengan intensitas yang tinggi. Minyak atsiri yang berasal dari tumbuhan sangat menjanjikan untuk pengendalian Calus maculatus di unit penyimpanan. Minyak atsiri yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Andropogonardus, Eucalyptus globulus, dan Metapiperita yang memiliki potensi sebagai pestisida yang biodegradable dan ramah lingkungan. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini, pada perlakuan 24 jam, kematian tertinggi pada perlakuan minyak atsiri ditemukan pada jenis Eucalyptus globulus sebesar 65%, dan pada perlakuan 72 jam dengan konsentrasi 8%, Eucalyptus globulus tingkat toksisitas mampu menyamai pestisida chlorpyrifos, yakni dengan tingkat kematian 100%. Sehingga dapat dikatakan minyak atsiri berpotensi untuk melawan hama Calus maculatus sebagai pestisida nabati yang dinilai lebih aman dan tentunya ramah lingkungan. Next. Lalu selanjutnya, jurnal yang keempat adalah Comparison the Effectiveness of the Fumigants Sulfuryl Fluoride and Phosphine in Controlling Warehouse Pest Insect. Alpitobius diaperinus, yang lebih dikenal sebagai kutu Franky, merupakan serangga hama pada unggas dan pakan ternak. Serangga ini mengalami metamorfosis sempurna dalam siklus hidupnya. Yang pertama, telur kemudian menjadi larva, pupa, dan kutu dewasa. Hama ini berfungsi sebagai vektor patogen, terutama bakteri, protozoa, dan virus. Fumigan yang biasa digunakan untuk pengasapan serangga pengganggu gudang adalah sulfurin, fluorida, dan fosfin. Troboloin castaneum hers yang lebih dikenal sebagai kumbang tepung merah, serangga ini merupakan serangga yang paling umum ditemukan di gudang penyimpanan. Bahan pakan yang terserang parah biasanya terkontaminasi oleh benzokoinon sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Pengendalian yang umum digunakan untuk menangani hama serangga di gudang penyimpanan adalah fumigasi. Fumigan yang biasanya digunakan untuk pengasapan serangga pengganggu adalah sulfurifluorida dan fosfin. Berikut merupakan perbandingan penggunaan fumigan sulfurin fluorida dan fosfin. Yang pertama, pada sulfurin fluorida,
Tingkat kematian 95% pemaparan 1 kali 24 jam. Yang kedua, kerja toksisitas lebih kompleks. Yang ketiga, lebih mahal dan meninggalkan residu. Dan yang keempat, dapat membunuh serangga dan yang resisten terhadap fosfin. Lalu, pada fosfin, yang pertama, tingkat kematian 78% dengan pemaparan 3 kali 24 jam. Yang kedua, kerja toksisitas kurang kompleks. Dan yang ketiga, lebih murah dan tidak meninggalkan residu. Dan yang keempat, penggunaan yang salah dapat menyebabkan resistensi pada hama. Pada sulfurin fluorida atau SF merupakan bahan kimia anorganik yang terdiri dari 99% SO2F2 dan 1% bahan tambahan. SF ini bersifat anorganik, non-organik, dan tidak reaktif terhadap komoditas yang akan difumigasi. Sedangkan fosfin merupakan senyawa yang sangat beracun, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa pada komoditas fumigasi. Lalu selanjutnya yaitu terdapat grafik angka kematian Alpitobius, Diaperinus, dan Tribolium castanium herbal. Pada grafik ini, mortalitas tertinggi pada perlakuan fumigasi adalah sulfurin fluorida dapat dilihat pada grafik dengan rata-rata angka kematian yaitu 95% dengan waktu pemaparan 1 kali 24 jam. Sedangkan fumigasi dengan fosfin membutuhkan waktu pemaparan 3 kali 24 jam untuk mencapai nilai mortalitas rata-rata pada 78%. Lalu, pada fosfin ini bekerja melalui penghambatan proses respirasi sel. Toksisitas fosfin dapat dikaitkan dengan radikal bebas oksidan, dan penghambatan enzim metabolik, seperti sitokrom C oksidase. Pada produksi radikal bebas yang melebihi kemampuan antioksidan intrasel untuk menetralisirnya, sangat mungkin menyebabkan kerusakan sel. Seringkali kerusakan ini disebut sebagai kerusakan oksidatif. Pada kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas berimplikasi pada berbagai kondisi patologis dan dapat menyebabkan kematian. Sedangkan pada sulfurin fluorida memiliki cara kerja yang lebih kompleks, yaitu ia memasuki tubuh serangga melalui spirakel. Sulfurin fluorida dalam tubuh serangga akan terurai menjadi fluorida dan sulfat. Ion fluorida mencegah metabolisme lemak dengan mengganggu siklus glikolisis pada serangga yang diperlukan untuk mempertahankan kecukupan energi dalam kelangsungan hidup. Lalu yang selanjutnya, kesimpulan dari jurnal kami, yang pertama, pemasangan full trap dinyatakan berhasil dengan bukti terperangkapnya 10 jenis hama gudang yang terperangkap. Lalu yang kedua, ordo yang paling banyak ditemukan adalah ordo Coleopatra dan yang paling sedikit adalah Piscopetra. Kelimpahan serangga lumbung jagung didominasi oleh ordo Piscopetra. Lalu yang ketiga, kalau Calosobropus maculatus kematian dengan Clopyrofus dan Eucalyptus globulus pestisida yaitu 8% pengobatan setelah 72 jam adalah 100%. Keduanya memiliki sifat insektisida yang tinggi. Pada Anthropogon nardus dan Metaperita pestisida 8% dengan memberikan 75% kematian setelah 72 jam pengobatan. Dapat disimpulkan bahwa ketiga minyak atsiri tersebut dapat berpotensi untuk melawan Calosobrucus maculatus. Lalu kesimpulan terakhir, pada fumigan sulfuril fluorida dan fosfid dapat mempengaruhi angka kematian serangga hama gudang. Fumigan yang paling efektif yaitu sulfurin fluorida. Fumigasi menggunakan sulfurin fluorida dengan waktu pemaparan 1 kali 24 jam menyebabkan rata-rata kematian serangga hama gudang yang paling tinggi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.